Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita akan membahas materi pertama Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 1, yaitu Islam sebagai way of life. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa poin-poin penting yang terdapat pada materi 1 hari ini, yaitu yang pertama pengertian Islam, yang kedua fungsi Islam, dan yang ketiga yaitu ruang lingkup ajaran Islam. Yang pertama, Islam, pengertian Islam. Secara bahasa, Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman. Setidaknya pengertian bahasa ini memiliki arti, yaitu yang pertama adalah tunduk, yang kedua adalah damai, dan yang ketiga adalah kebahagiaan. Nah, tunduk yang pertama ini, apa yang dimaksud dengan tunduk? Nah, ketika kita memutuskan untuk beragama Islam, tentunya kita harus benar-benar menyerahkan diri, kita harus tunduk. Nah, kalau kita merasa belum mendapatkan kebahagiaan, artinya kita harus mengoreksi seberapa besar rasa kepatuhan kita kepada Allah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang kedua, yakni Islam dapat diartikan sebagai sebuah kedamaian, kenyamanan, dan ketentraman. Nah, ketika seorang muslim merasa belum tentram, belum damai, dan belum menemukan kenyamanan pada dirinya, pada kehidupannya, artinya dia perlu introspeksi diri, perlu melakukan muhasabah apa yang kurang dalam ibadahnya, apa yang kurang dalam bentuk penghambaannya kepada Allah. Nah, yang terakhir yaitu kebahagiaan. Tujuan utama kita hidup di dunia dan tentunya ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk itu, kalau hanya bahagia di dunia saja, untuk apa? Karena kita ini sebagai muslim meyakini bahwa hidup yang kekal itu nantinya di akhirat. Maka dari itu kita mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu selanjutnya pengertian Islam secara terminologi atau secara istilah. Nah, Islam sendiri merupakan sebuah seperangkat nilai dan norma yang datangnya langsung dari Allah, yang mengatur manusia sebagai apa? Sebagai pedoman hidup melalui utusan-utusannya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang terakhir ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kedamaian tadi, kedamaian, kebahagiaan yang tentunya ingin didapatkan di dunia hingga di akhirat. Dari pengertian-pengertian Islam tadi, harapan saya adalah adik-adik bisa memahami, bisa mencari pada diri kalian masing-masing, sudah seberapa dalamkah keislaman saya. Nah, jadi setiap manusia itu kan punya tingkatan keimanan masing-masing. Jadi yang bisa mengukur keimanan manusia, keimanan seseorang adalah dirinya sendiri. Jadi ketika kita sudah merasa mungkin karena rajin sholatnya, rajin sedekahnya, rajin, lalu kita dengan mudahnya menilai orang lain atau menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, maka justru disitulah tingkat kekurangan kita, justru keimanan kita itu masih rendah gitu. Kemudian fungsi Islam sendiri itu apa sih? Nah, kalau sudah tadi beragama Islam, sudah tahu artinya Islam itu apa, lalu fungsinya Islam ini apa? Kita juga harus tahu, karena kita ini kan kebanyakan beragama Islam sejak lahir, jadi kita hanya tinggal mengikuti saja. Jadi karena kita semua sudah balik dan juga sudah tamyiz, maka tentu kita punya kewajiban untuk menggali lagi sebenarnya fungsi Islam yang saya anut ini apa sih, kan gitu ya. Yang pertama, tentu Islam itu adalah sebagai petunjuk. Nah, kita yakini bahwa Islam itu adalah petunjuk kita menemukan kebahagiaan tadi, petunjuk kita menjalankan kehidupan kita di dunia sampai nanti
kehidupan kita di akhirat. Nah, setelah menemukan petunjuk-petunjuk tersebut, maka petunjuk tersebut digunakan untuk fungsi Islam selanjutnya. Yang kedua yakni apa? Tuntunan. Nah, petunjuk tadi kita gunakan sebagai tuntunan agar kita bisa melakukan semua perintah-perintah dan larangan Allah. Ya, jadi perintahnya kita lakukan, larangannya juga kita jauhi. Nah, sebagai tuntunan gitu ya. Dan yang ketiga yaitu fungsi Islam tadi sebagai rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada semua ciptaannya, tidak hanya bagi seorang muslim tapi juga seluruh ciptaannya, baik itu muslim maupun non muslim. Jadi yang non muslim atau yang bukan muslim saja Allah sayangi, apalagi yang menyerahkan dirinya seutuhnya, menghambakan diri kepada Allah, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, sumber-sumber hukum Islam. Nah, mungkin adik-adik sudah banyak yang tahu, mungkin sudah paham dari mana sumber-sumber hukum Islam kita. Yang pertama tentu Al-Qur'anul Karim, dari Al-Qur'an. Jadi kalau kita mencari hukum dari suatu permasalahan, larinya kemana dulu? Maka larinya harus ke Al-Qur'an Karim. Cari dalam Al-Qur'an, cari di firman-firman Al-Qur'an, mana firman yang mana, dalil yang mana yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi atau yang ingin kita ketahui hukumnya gitu. Lalu sumber hukum yang kedua yakni al-hadis. Hadis yang tentunya hadis yang sahih ya. Hadis sahih yang memang sudah diakui kebenarannya, yang mutawatir artinya yang tidak terputus. Kemudian pemahaman dari keduanya Al-Quran dan hadis ini melalui pendekatan dari bayani, burhani dan juga irfani. Selain dari kedua sumber tadi Al-Quran dan hadis, manhaj ijtihad hukum dari Muhammadiyah juga memberikan ruang bagi adik-adik yang atau bagi siapapun yang memiliki ilmu yang sudah mumpuni untuk melakukan istinbat hukum, melakukan ijtihad hukum, dengan syarat tentu yang pertama masalah-masalah yang ingin dilakukan ijtihad atau ingin digali hukumnya tersebut dalam Al-Quran terdapat dalilnya masih doni, artinya masih perlu penafsiran, artinya tidak memiliki makna yang saklek, makna yang jelas, artinya menimbulkan makna yang lain, masih memunculkan makna-makna yang lain, maka itu boleh dilakukan ijtihad. Yang kedua adalah masalah-masalah yang secara eksplisit tidak ada dalam Al-Quran, artinya hanya ini tersirat, jadi masih perlu dilakukan kajian lebih mendalam. Jadi ketika menemukan satu permasalahan dan memenuhi kedua syarat tersebut, maka bisa dilakukan ijtihad. Untuk teknik dalam menentukan, teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum tersebut adalah yang pertama ijma. Ijma itu artinya berkumpul. Jadi orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu itu berkumpul untuk bermusyawarah, berargumentasi bagaimana menemukan jalan atau menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua adalah kias. Kias itu apa? Mengkiaskan. Kita kiaskan artinya ketika pada zaman Rasul itu ada permasalahan itu ada dan sekarang itu tidak ada, artinya tidak ada itu berbeda namanya, maka dikiaskan, atau beda namanya tapi akibat yang ditimbulkan itu sama, maka dianggap sama. Contoh dari kias. Kemudian yang ketiga masalah mursalah, artinya suatu permasalahan itu dapat dilakukan ijtihad dengan teknik ini dengan mengutamakan kemaslahatan, artinya kebermanfaatan
untuk kemaslahatan umat gitu, lebih banyak manfaatnya kepada umat, maka boleh dilakukan. Yang terakhir yaitu urf. Urf itu adalah suatu adat atau kebiasaan dari suatu daerah. Jadi setiap daerah tentu memiliki adat dan kebiasaan masing-masing, dan adat dan kebiasaan tersebut dapat dijadikan sebuah teknik untuk mengambil keputusan dalam melakukan ijtihad tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian jika ada pertanyaan atau mungkin ada diskusi yang ingin dilakukan, silahkan tinggalkan pesan, bisa di kolom komentar, bisa di assignment, bisa di forum diskusi, juga bisa japri gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.